Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Jangan lupa subscribe ya. Bertemu kembali dengan saya Julia Maliana Soha yang kali ini akan mengcounter narasi-narasi agama yang mengandung unsur kebencian dan unsur intoleran. Video ini kami sajikan dengan dua alasan. Yang pertama, ingin mengejawantahkan nilai-nilai moderasi. Sebagaimana kita tahu, sesungguhnya moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik tingkat lokal, nasional maupun global. Yang kedua, untuk merespon berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak yang berpotensi memicu konflik dan intoleransi. Kali ini saya akan menampilkan sosok kontroversial, yakni Saifuddin Ibrahim, yang konten media sosialnya mengundang kegaduhan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penistaan agama. Berikut videonya. Memang agama Islam gak pernah sempurna. Kalau Islam itu sempurna, tidak akan terjadi seperti kekacauan seperti sekarang ini. Justru Islam itu ajaran rusak, ajaran kumpal kampul. Kamu kok masih bela saja agama Islam? Islam itu bukan agama yang benar. Bahwa Islam itu bukan agama yang sempurna, harus diperbaiki. Dudukkan dirimu, cocokkan dirimu dengan kemajuan zaman ini. Agama itu adalah agama abad ke-7, agama perusak, agama pedofil, agama nekrofilia. Nabimu itu nggak pantas lagi disebut nabi. Saya sudah jadi orang Kristen sekarang. Untuk apa agama Islam yang sudah nggak laku lagi dijual, nggak perlu lagi diterapkan pada zaman sekarang ini? Islam itu amburadul. Jadi terima kasih. Jadi orang-orang yang benar memahami semuanya ini, tinggalkan Islam itu lebih bagus ya daripada dunia ini hancur. Astagfirullahaladzim, begitu keji pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Kita lihat video kedua. Hukum Islam belum berlaku atas bangsa Indonesia, nggak usah ngomong, nggak usah bicara, nggak usah debat agama. Gak usah bicara tentang hukum Islam. Ngaku-ngaku Majelis Ulama Indonesia. Ulama di mana? Hukumnya di mana? Hukum Islam belum berlaku. Sholat tidak perlu. Sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku. Sebelum negara Islam berdiri. Yang ada negara Pancasila. Hukum Undang-Undang Dasar 45. Di mana kalian Islam? Itu Islam. Islam itu negara Islam, umat Islam, hukum Islam. Itu baru Islam. Sampai bernafas panjang. Itu dua video yang saya tampilkan, dan masih banyak lagi video-video lain yang semuanya mengandung ujaran kebencian, hingga pemerintah disuruh Saifuddin untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Ya Allah, dan mirisnya akun YouTube-nya masih aktif sampai sekarang. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Inilah yang harus kita waspadai terkait bias kognitif, dimana ketika kita memahami sesuatu itu atau menentang suatu hal, biasanya dengan cara yang kurang baik atau dianggap salah. Biar tidak bermunculan lagi Saifuddin yang baru, kita harus perlu mewaspadai bias kognitif yang ada. Dan di sini ada 6 bias kognitif yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah egocentric memory. Bias kognitif ini memiliki kecenderungan untuk melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapatnya, tapi mengingat bukti informasi yang mendukung pendapatnya, sehingga apa yang mereka temukan atau mereka ucapkan itu seolah-olah sangat benar. Yang kedua adalah egocentric myopia. Kecenderungan ini berpikirnya absolutis dalam sudut pandang yang sempit
dia tidak pernah merasakan bagaimana kalau menjadi sudut pandang dari titik orang lain. Lah yang ketiga ini, egocentric righteousness, adalah kecenderungan alamiah yang merasa lebih baik, superior, karena yakin benar padahal belum tentu, sehingga jadilah seperti itu. Selanjutnya ada egocentric hypocrisy. Kecenderungan ini tidak menghiraukan inkonsistensi. Jadi antara kata dan perbuatan, antara standar yang kita pakai dengan yang diterapkan orang lain, kita tidak pernah memikirkan seperti itu gitu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggali lebih dalam? Kok punya pikiran selalu menjadi yang paling benar? Yang kelima, egocentric oversimplification. Kecenderungan alamiah untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplistik. Jadi bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat, itu kita cenderung gak mau gitu. Sehingga sebenarnya sudah tahu benar bahwasanya pernyataannya itu banyak kesalahan, namun mereka tidak berkenan untuk mengubah pendapatnya. Dan yang terakhir ada egocentric politeness. Kecenderungan alamiah untuk tidak memperhatikan fakta dan bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai kita. Jadi tidak mendapati dirinya mengalami keresahan dalam mencari fakta dan bukti, maka Anda perlu bertanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah mendalami fakta dan bukti ini secara serius? Dan bila memang semua kepercayaan Anda benar sejak awalnya, maka mungkin Anda telah secara canggih mengelabui diri Anda sendiri. Jadi itu ada beberapa bias kognitif yang perlu kita waspadai supaya kita lebih menjaga diri kita dari hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat. Dengan demikian jangan pernah lupa muatan-muatan keagamaan yang terangkum dalam video ini. Silakan disimak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.